Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tugas besar saya mengenai struktur cangkang pada bangunan Harbin House. Ya, baik. Kasus bangunan yang saya ambil adalah Harbin Opera House. Pada tugas besar SSB 2 kali ini yang bertemakan dengan struktur cangkang. Ini adalah pembuka di mana ada sebuah pernyataan yang dibuat oleh Sodek, di mana struktur cangkang atau shell structure adalah bentuk struktural tiga-dimensional kaku dan tipis yang mempunyai permukaan yang langkung. Sodek 1998. Kemudian ini adalah Harbin Opera House. Yang pertama adalah mengenai profil bangunan. Lokasi dari Harbin Opera House ini sendiri berada di kota Harbin, China. Kemudian arsiteknya adalah MAD Architect. Kemudian tahun konstruksi, tahun selesai konstruksi maksudnya tahun 2015. Sedikit profil dari bangunan ini. Pada tahun 2010, MAD adalah sebuah firma arsitek dari China yang diketuai oleh founding father-nya adalah Ma Yansong, memenangkan sebuah kompetisi internasional untuk rancangan Cultural Center Harbin, yang mana akan menjadi sebuah pusat gedung opera, pusat budaya dan landscape di sekitar sepanjang sungai Songhua Harbin. Gedung ini memiliki pengenalan yang lebih dikenal oleh masyarakat adalah gedung kultural berliku yang lebih dikenal oleh masyarakat Harbin, yang menjadi titik pusat dari pulau budaya yang berada di Harbin itu sendiri. Gedung ini menempati area seluas 444 hektar dengan luas bangunan 850.000 kaki persegi, yang menjadikan bangunan ini menjadi teater terbesar yang ada di Harbin dengan 1.600 pengunjung dan teater yang lebih kecil untuk menampung 400 penonton. Kemudian bangunan ini menggunakan struktur cangkang yang terlihat lebih futuristik dan kontemporer pada desainnya. Kemudian bagian kedua adalah jenis struktur yang digunakan. Di sini ada dua pembagian struktur, yaitu superstructure dan substructure-nya sendiri. Superstructure-nya dibagi menjadi dua bagian di sini. Bisa dilihat dari skema potongannya memperlihatkan bahwa superstructure-nya terdiri dari dua bagian. Pertama adalah bagian naungan dan selubung, kemudian bagian tegakan. Bagian naungannya sendiri menggunakan sistem struktur cangkang dengan jenis sinklastik dan tipe translational structure. Kemudian bagian tegakan sendiri menggunakan sistem struktur rangka kaku yang membentuk ruang dalam bangunannya sendiri, yaitu sistem rangka kaku beton dan baja. Kemudian substrukturnya menggunakan pile bore atau sistem struktur rakit yang kemudian terdapat sistem pencakar di bawahnya, yaitu berupa pile bore. Kemudian ini struktur cangkang yang bisa dilihat bagaimana struktur konstruksinya menggunakan konstruksi frame truss atau yang biasa disebut sebagai space truss, yang sebagai rangka dari struktur cangkangnya sendiri. Kemudian struktur trussnya kemudian dilapisi dengan selubung bangunan, baik di bagian luar dan bagian dalamnya sendiri. Ini skema dan visual struktur yang digunakan di Harbin Opera House, memperlihatkan bahwa struktur luarnya atau struktur naungannya dan struktur bagian selubung naungannya menggunakan struktur truss, frame truss yang menjadi kesatuan berupa struktur cangkang. Kemudian bagian dalamnya bisa dilihat sendiri, terdapat struktur rangka kaku yang itu beton yang terdapat di dalam lingkupan struktur cangkang ini sendiri. Ini kemudian yang bagian ketiga adalah distribusi beban bangunan. Beban bangunan ini bisa dilihat ada load pad-nya sendiri dari yang mendistribusi di luar jaringan. Beban struktur cangkangnya sendiri itu terdistribusi di luar jaringan atau load pad dari struktur rangka kaku di dalamnya. Karena memiliki dua sistem struktur berbeda, dengan dua sistem perbedaan sistem struktur ini mengakibatkan terdapat dua load pad. Load pad pertama adalah dari cangkangnya yang langsung menuju ke sistem menuju ke tanah, kemudian bagian dalamnya itu sistem rangka langsung menuju ke
fondasi yang bentuk fileboard itu, fileboard tersebut. Kemudian kelebihan dan kekurangannya, yang pertama adalah kelebihan. Kelebihan pertamanya adalah bentuk struktur cangkang Harbin yang tadi yang kita lihat adalah tidak memerlukan lagi struktur rangka di dalamnya. Kemudian yang kedua adalah struktur cangkang membuat Harbin Opera mendapat space yang cukup luas di bagian dalamnya. Kemudian yang ketiga adalah layouting di dalam bangunan tidak terlalu berpengaruh pada bentuk struktur cangkangnya sehingga bangunan lebih terlihat lugas dan lebih luas. Kemudian kekurangan dari penggunaan cangkang pada Harbin Opera House yang pertama bisa dilihat bahwa cangkang bisa membuat meminimalisasi bukan akan mengurangi optimalisasi struktur, tetapi bukan dapat diterapkan dengan bentuk tertentu. Sebagai contohnya pada Harbin dibuat bukaan yang mengikuti lajur antar pertemuan cangkangnya, karena di Harbin ini sendiri tidak satu cangkang yang digunakan, tapi beberapa cangkang yang kemudian dibuat konfigurasinya sehingga di setiap pertemuan cangkang itu dibuat sebagai bukaan pada Harbin Opera House. Yang kedua adalah tidak dapat dibentuk bidang datar dan rata. Kemudian yang tadi adalah kesimpulan dari presentasi ini adalah penggunaan cangkang pada Harbin Opera House dapat mengoptimalkan fungsi ruang dan dimensi di dalamnya. Sehingga selain sebagai fungsi struktur, sistem cangkang menjadi bagian estetika bangunan pada bagian dalamnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.